Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan oleh Ustadz yang lain bahwasannya harta apa saja yang wajib dizakati, maka pada majelis ini, pada pelajaran ini akan dibahas siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, beliau di sini membawakan sebuah ayat yang mulia, yaitu pada surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan juga amil zakat, dan orang-orang yang butuh untuk dilunakkan hati mereka, dan seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, wal gharimin, ya wal gharimin, dan orang yang ingin terbebas dari hutang, ya orang yang memiliki beban hutang yang sangat banyak, maka mereka mendapatkan jatah zakat tersebut. Wa fi sabilillah, dan orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang di tengah perjalanan, wa banis sabil fariidatan minallah. Ini seluruhnya adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat kepada mereka. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka di sini beliau mengatakan pada ayat ini, pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, menjelaskan tentang siapa saja, ya, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Ya, penyaluran zakat disalurkan kepada siapa? Ya, penyaluran zakat disalurkan kepada siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, wahai kaum muslimin, zakat ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang ini yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan ilmu Allah, dan sesuai dengan kebijaksanaan Allah, dan juga sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak boleh bertanya-tanya, kenapa ya orang-orang ini saja, kenapa enggak orang lain? Nah, ini sudah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita wajib mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini fariidatan minallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ini kepada mereka 8 orang ini, ya, 8 orang. Ya, fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ya, ini 8 orang yang berhak mendapatkan zakat. Allah Subhanahu wa taala membatasi kepada mereka. Maka kemudian di sini dijelaskan, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya pembagian kepada mereka ini adalah pembagian yang wajib. Ya, pembagian yang wajib, dan pembagian ini juga datangnya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu kenapa mereka saja yang mendapatkan, ya, harta-harta zakat tersebut, ya. Maka fala yajuzu ta'addiha wa sarfuz zakat fi ghairiha. Maka tidak boleh kita melampaui batas dan memberikan zakat tersebut kepada selain mereka. Ya, kita sebagai umat muslim, ya, yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak boleh melampaui batas,
yang melampaui batas dan memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang selain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 orang tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan maslahat-maslahat hambanya dan lebih adil ya dalam meletakkan suatu di dalam tempatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, lebih adil. Allah Subhanahu wa taala lebih adil dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ya sesuatu tersebut dalam tempatnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Maka siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagi orang-orang yang yakin, ya, bagi orang-orang yang yakin. Maka orang-orang yang yakin, ya mereka meyakini bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Ya, tidak ada hukum yang lain yang dapat menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini ya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan kepada kita siapa saja orang-orang ini. Tadi telah dikatakan bahwasannya yang pertama dan yang kedua adalah al-fuqara wal masakin. Ya, orang yang berhak ya yang mendapatkan zakat tersebut. Yang nomor pertama dan yang kedua adalah fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang fakir dan siapakah orang-orang miskin? Ya, maka Syekh di sini mengatakan wahumul ladzina la yajiduna kifayatahum. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan mereka. Ya, tidak cukup mereka dalam kehidupan mereka. Ya, tidak cukup dan juga kecukupan keluarganya. Jadi serba ada saja ya. Di dalam keluarganya ini mereka tidak cukup tapi di bawah kecukupan. Ya, artinya di bawah rata-rata kecukupan dia. Ya, fuqara wal masakin. Tidak punya nukut hadirah, tidak punya uang yang hadir. Ya, artinya tidak ada uang cash, tidak memiliki uang cash, juga tidak memiliki gaji yang tetap, tidak memiliki kerajinan yang tetap dan juga tidak memiliki pemasukan yang tetap. Ya, maka mereka ini fi hajatin ila muasat. Maka mereka ini orang-orang yang tidak memiliki gaji yang tetap, tidak memiliki ya kecukupan bagi diri mereka ataupun bagi keluarga mereka, ya tidak memiliki pemasukan yang tetap. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat butuh kepada hiburan. Ya, artinya mereka harus kita hibur. Ya, orang yang kaya, ya orang yang lebih di atas cukup, bahkan ya lebih dari itu, ya mereka harus menghibur orang-orang ini. Orang-orang fakir dan miskin. Dan juga mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya mensyariatkan zakat. Ini adalah sebuah syariat yang mulia. Ya, sebuah syariat yang mulia agar harta ini tidak hanya berkutik di dalam harta orang-orang kaya, tapi di situ juga ada haknya orang-orang fakir dan miskin. Ya. Maka para ulama rahimahumullah mengatakan fayu'tauna minaz zakah ma yakfihim wa ailatahum limuddati sanatin kamilatin. Maka mereka ini orang-orang fakir dan miskin diberikan dari zakat tersebut ya nominal yang mencukupi mereka dan juga keluarga mereka selama 1 tahun penuh. Ya, selama 1 tahun penuh sampai datang kembali waktu zakat yang kedua kalinya. Ya, yang kedua kalinya. Dan juga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, diberikan juga zakat ini kepada seseorang yang fakir, ya fakir yang dia ingin menikah. Ya, seorang pemuda yang ya, sudah siap menikah tapi dia fakir, maka diberikan zakat. Ya, yang yahtaju ilaihi ma yakfi li zawajihi, yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya. Ya. Dan juga seseorang yang menuntut ilmu, ya seseorang yang menuntut ilmu untuk ya menuntut ilmu yang fakir, yang dia butuh untuk membeli buku. Dan dia sangat-sangat butuh untuk membeli buku tersebut, maka dia diberikan zakat. Ya, dia diberikan zakat. Kemudian Syekh Muhammad
Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, adapun ya orang yang memiliki kecukupan. Nah, ini ya, adapun orang yang memiliki kecukupan, maka tidak boleh ya diberikan zakat tersebut kepadanya. Orang sudah cukup. Kenapa? Ya, dia membutuhkan zakat, dia sudah cukup. Ya, bukan di bawah rata-rata, dia cukup, dia memiliki gaji yang tetap dan lain sebagainya, ya memiliki kerajinan yang tetap, dia memiliki pemasukan yang tetap, ya, tidak di bawah rata-rata, dia tetap, maka tidak diberikan zakat meskipun dia memintanya. Ya, ini penting. Ya, meskipun dia memintanya tetap tidak diberikan zakat tersebut kepadanya. Bahkan kata Syekh di sini rahimahullah, bal wajib nus'uhu wa tahdhiruhu min su'al ma la yahillu lahu. Nah, ini. Bahkan yang wajib, ya, yang wajib bagi kita untuk menasihati orang ini, menasihati dia, dan juga memberikan peringatan orang ini, ya, agar tidak meminta-minta apa yang tidak halal baginya. Orang dia cukup, kenapa? Ya mau, ya apa namanya, mendapatkan zakat yang bukan ya menjadi hak dia. Ya, ini haknya orang fakir dan miskin, orang yang tidak memiliki kecukupan. Kenapa dia meminta-minta zakat tersebut? Maka ini tidak boleh. Wajib bagi kita untuk menasihati dia. Ya, wajib bagi kita untuk menasihati dia dan juga memberikan peringatan kepada dia. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha azza wajal. Ya, senantiasa seseorang di antara kalian meminta-minta. Ya, senantiasa seseorang di antara kalian kalau ada salah seorang di antara kalian meminta-minta sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ya, orang yang seperti ini, ya, orang yang meminta-minta, selalu meminta-minta sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat, ya, dia tidak memiliki sepotong daging pun di atas mukanya. Ya, tidak memiliki daging. Laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takatsura. Barang siapa yang meminta-minta manusia, ya, meminta harta manusia, ya, dia selalu meminta-minta harta kepada manusia, takatsura, ya, untuk memperkaya dirinya, ya, untuk memperkaya dirinya. Fa innama yas'alu jamran, maka sesungguhnya dia itu meminta, ya, hakikatnya dia itu lagi meminta bara api. Nah, jadi dia selalu minta-minta harta manusia, ya, memperbanyak harta, ya, dengan meminta-minta, maka hakikatnya dia ini adalah meminta bara api. Falyastaqil aw liyastakthir, sama saja apakah yang diminta itu sedikit atau banyak. Ya, ketika dia meminta berarti dia telah meminta bara api, dari api neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga kita terhindar, ya, dari sifat minta-minta ini. Kemudian juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Hakim, mengatakan kepada Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Ya. Wahai Hakim ibn Hizam, sesungguhnya harta ini adalah harta yang hijau dan manis. Hijau
dan manis. Ini sudah hijau, Masya Allah, tabarakallah, manis. Jadi memang ya, uang ini sungguh menarik manusia, ya, sungguh sangat menarik manusia. Hijau dan manis, ya. Mencari dunia dengan keserakahan, dia tidak akan kenyang, ya, kalau belum masuk liang lahat. Naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas itu lebih baik, ya, daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya seseorang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Ya. Jadi seseorang, ya, ketika dia diberi itu seharusnya, ya, dia memang senang, tapi ya lebih baik dia memberi. Ya, bukan dia bangga kalau diberi, tapi dia gembira dan senang ketika dia dapat memberi. Ya, dia dapat memberi kepada orang lain. Dia dapat memberikan harta tersebut kepada orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenapa dia senang? Kenapa dia senang memberi? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, tetap, ya, orang yang memberi itu lebih baik. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, ya, beliau mengatakan, kalau seandainya, ya, ada seseorang yang meminta zakat tersebut dan pada dirinya itu tanda-tanda kaya, ya, jadi pada dirinya ada tanda-tanda kaya, seakan-akan orang ini kaya, dia meminta zakat dan pada dirinya ada tanda-tanda kekayaan. Wa huwa majhulul hal, tapi orang yang meminta zakat ini seakan-akan ada dalam dirinya tanda-tanda kaya, tapi orang ini tidak diketahui keadaannya. Ya, ya, mungkin bisa diketahui dari bajunya atau penampilannya, mungkin seperti itu. Tapi orang ini majhulul hal, ya, tidak ada yang mengetahui keadaannya. Ya, tidak ada yang mengetahui keadaannya. Maka kalau sudah seperti ini, boleh apa enggak, ya, diberikan zakat? Maka kata Syekh, jaza i'ta'uhu minha. Maka boleh, ya, memberikan orang ini dari zakat tersebut setelah orang ini diberitahukan, ya, setelah orang ini diberitahukan bahwasannya zakat ini, ya, tidak ada bagiannya untuk orang yang kaya dan juga orang yang masih mampu untuk bekerja. Ya, jadi, ya, zakat ini tidak diperuntukkan bagi orang yang kaya dan juga orang yang kuat yang mampu untuk bekerja. Ya, jadi meskipun dia tadi ada tanda-tanda kekayaan dalam dirinya, dari penampilannya misalkan, dari bajunya, tapi keadaan dia tidak diketahui, ya, keadaan dia tidak diketahui, tapi hanya diketahui dari, ya, penampilannya saja, seakan-akan dia orang kaya, tapi hakikatnya kita tidak mengetahui apakah dia ini benar-benar kaya atau enggak. Maka Syekh mengatakan boleh, ya, boleh diberikan, ya, zakat tersebut kepadanya setelah diberitahukan kepadanya bahwasannya zakat ini tidak layak diberikan kepada orang yang kaya dan juga orang yang kuat yang mampu untuk bekerja. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, golongan yang ketiga dari orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Ya, golongan yang ketiga yaitu al-amiluna 'alaiha. Orang-orang yang menjadi amil zakat. Siapakah itu amil zakat? Maka di sini Syekh mengatakan amil zakat itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, yang ditunjuk oleh pemerintah, yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengambil zakat-zakat kaum muslimin. Ya, untuk disalurkan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang membutuhkan. Maka, ya, orang-orang yang dipekerjakan oleh pemerintah ini, mereka diberikan dari zakat tersebut sesuai dengan pekerjaan mereka. Ya, mereka diberikan, ya, dari zakat tersebut sesuai dengan pekerjaan mereka. Meskipun mereka orang kaya, ya, meskipun mereka orang kaya, mereka tetap
berhak mendapatkan zakat karena mereka orang-orang amil, ya, orang-orang yang bekerja dalam zakat tersebut yang ditunjuk oleh pemerintah, resmi dari pemerintah. Ya, adapun wakil-wakil, ya, dari sebagian individu-individu seseorang, ya, adapun wakil-wakil yang ditunjuk oleh sebagian individu-individu. Jadi ada, ya, seseorang, misalkan seorang yang kaya menunjuk fulan, ya, sebagai wakil dia untuk menyalurkan zakat. Maka mereka ini, ya, orang ditunjuk oleh sebagian orang ini, maka mereka bukanlah, ya, orang-orang yang namanya amil. Mereka bukan amil. Karena ini mereka ditunjuk oleh perorangan, bukan ditunjuk oleh pemerintah. Fala yastahiquna minha syai'an min ajli wakalatihim fiha. Maka mereka sama sekali tidak berhak dari zakat tersebut. Ya. Karena perwakilan tersebut, mereka meskipun diwakili tapi mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, tapi kalau seandainya mereka, ya, melakukan ini, ya, membagikan zakat ini kepada orang-orang yang berhak, ya, diberikan zakat, kalau mereka melakukan ini sebagai tabarruk, sebagai sukarela, ya, mereka melakukan tugasnya ini dengan sukarela, dengan amanah, dan juga dengan sungguh-sungguh, maka kata Syekh rahimahullah, kanu syuraka'a fi ajriha. Ya, orang-orang ini yang ditugaskan oleh sebagian, ya, individu-individu manusia ini, mereka syuraka fi ajriha. Mereka juga mengikuti dalam pahala orang-orang amil zakat. Ya. Meskipun mereka tidak resmi, hanya ditunjuk oleh sebagian perorangan, tapi mereka juga sama mendapatkan pahala seperti amil zakat. Ya. Tidak diberikan zakat, tapi mereka pahalanya sama seperti amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, yaitu seperti halnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya al-khazin al-muslimul amin, alladhi yunfid aw qala yu'ti. Ya, seorang bendahara muslim yang dapat dipercaya amanah, yang mereka melaksanakan ma umira kamilan, apa yang diperintahkan kepada mereka secara sempurna. Muwaffaran thayyiban bihi, dia, ya, jiwanya baik, ya, dia melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Fayadfa'uhu ila alladhi umira bihi, dan juga dia menyalurkan, memberikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang memang diperintahkan kepadanya. Ahadul mutasaddiqin, ya, maka dia ini, ya, bendahara ini, dia satu di antara orang-orang yang bersedekah. Artinya mereka juga mendapatkan pahala, ya, mereka mendapatkan pahala, ya, kalau mereka bersukarela, ya, sukarela ingin membantu orang lain dalam menyalurkan zakat tersebut, mereka dapat pahala seperti orang-orang yang bersedekah, sama pahala mereka. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in lam yatabarra'u. Nah, mereka ini ada dua macam. Tadi orang yang bersukarela, ya, sukarela ingin membagikan zakat dari sebagian individu kaum muslimin. Kalau seandainya mereka, ya, amil ini, mereka tidak bersukarela, artinya mereka dibayar, ya, dibayar bitafriqiha, untuk membagikan zakat tersebut, a'tahum sahibul mal min malihi la minaz zakah. Ya, kalau sudah seperti ini, ya, orang amil ini yang bukan dengan sukarela tapi mereka dibayar, ini mereka diberikan upahnya tersebut dari uangnya orang yang memiliki harta. Ya. Ya, diberikan upahnya dari orang yang memiliki harta, bukan diberikan upah dari zakat tersebut, bukan. Ya, ya, bukan dari zakat tersebut, tapi upahnya diberikan dari orang kaya tersebut yang ingin, ya, memberikan zakatnya dan menyuruh dia untuk membagikan zakatnya tersebut. Ya, tidak dari harta zakat itu sendiri, tapi dari harta dia. Ya, ini kata Syekh rahimahullah dalam golongan yang ketiga. Nah, tadi pembahasannya telah disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian golongan yang keempat yaitu al-mu'allafatu qulubuhum, ya, orang-orang yang
ya, butuh untuk dilunakkan hati mereka. Ya, mu'allaf, ya, kita kenalnya mu'allaf. Orang-orang yang butuh untuk dilunakkan hati mereka. Siapa itu? Wahum du'afaul iman. Ya, orang-orang yang masih lemah imannya. Aw man yukhsha syarruhum, atau orang-orang yang dikhawatirkan keburukan mereka. Ya. Jadi kita lunakkan hati mereka dengan kita memberikan zakat pada mereka. Ya, orang-orang yang masih lemah imannya, ya, dan juga orang-orang yang ditakutkan, dikhawatirkan mereka berbuat keburukan-keburukan. Fayu'tauna minaz zakat ma yakunu bihi taqwiyatu imanihim. Maka mereka diberikan, ya, diberikan dari zakat tersebut yang dapat menguatkan keimanan mereka. Ya. Ketika kita memberikan, ya, zakat tersebut pada mereka, imannya menjadi kuat. Oh, ternyata seperti ini Islam. Ya, Islam yaitu saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin dan lain sebagainya. Maka dengan hal tersebut imannya menjadi naik. Ya, imannya menjadi kuat. Yang sebelumnya imannya lemah. Ya, setelah diberikan zakat, imannya menjadi kuat. Dia merasa bahwasannya dia ini bagian dari kaum muslimin dan lain sebagainya. Dan juga yang dengannya, dengan kita memberikan zakat, ya akan terhindar dari kejelekannya. Jadi kalau seandainya dengan zakat ini, dengan zakat yang diberikan kepadanya, dia tidak lagi melakukan keburukan-keburukan, ya, maka mereka diberikan zakat, ya, agar tidak melakukan keburukan tersebut. Ya, ini kata Asy-Syaikh rahimahullah dalam golongan yang keempat. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang kelima yang wajib diberikan pada mereka zakat yaitu ar-riqab, ya, budak-budak. Yaitu budak-budak yang mereka ingin memerdekakan dirinya. Ya, yang mereka ingin memerdekakan dirinya. Maka dalam rangka membantu mereka untuk memerdekakan diri mereka, maka diberikan dari harta zakat tersebut. Ya. Untuk agar dia bisa bebas dari perbudakan tersebut, ya, agar dia bebas. Maka ini sangat-sangat membantu, harta zakat tersebut sangat-sangat membantu. Ya, ini pembahasan yang kelima, wafir riqab. Kemudian jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, golongan yang keenam, ya, yang layak mendapatkan zakat al-gharimun. Ya, al-gharimun, orang-orang yang memiliki beban hutang. Dan mereka ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Siapakah yang orang-orang yang menanggung beban hutang ini? Yang pertama, ya, yang pertama man tahammala hamalatan li islahi dzatil bain. Ya, orang-orang yang menanggung, yang punya tanggungan untuk mendamaikan, ya, antara dua kelompok. Dan juga dalam rangka dia ini memadamkan fitnah di antara dua kelompok tersebut. Jadi dia punya tanggungan hutang karena ingin mendamaikan antara dua kelompok. Maka dia diberikan dari zakat sesuai dengan tanggungannya. Agar apa? Tasji'an lahu, agar memotivasi dia untuk mengerjakan amalan yang sangat mulia ini. Ya, dengan adanya orang ini dua kelompok yang tadinya berseteru, ya, akhirnya mereka berdamai. Ya, mereka berdamai karena ada orang ini yang mendamaikan antara dua kelompok. Tapi karena dia mendamaikan dua kelompok tersebut, ya, dia harus menanggung hutang. Ya, dia harus menanggung hutang. Maka orang yang seperti ini, ya, mereka diberikan zakat. Ya, mereka diberikan zakat agar dia semakin termotivasi, ya, semakin sering untuk mendamaikan dua kelompok yang berseteru, yang memiliki, ya, perseteruan dan lain sebagainya, pertengkaran dan lain sebagainya, ya, agar tidak ada lagi kebencian, ya, di antara kaum muslimin. Maka dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, beliau mengatakan kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadin thalatha. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta ini tidak halal kecuali, ya, kepada satu orang di antara tiga.
Yang pertama ya, yang menjadi pembahasan kita ini adalah rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah. Seseorang yang menanggung beban ya suatu hutang, maka boleh bagi dia, halal bagi dia untuk meminta-minta hatta yusibah, sampai terlunasi hutang-hutangnya tadi, summa yumsik. Kemudian kalau sudah terlunasi hutang-hutangnya tadi, yumsik, dia menahan dirinya, tidak lagi meminta-minta. Ya. Karena dia menanggung beban, ya, menanggung beban hutang tersebut karena mendamaikan antara dua kelompok yang berseteru dan lain sebagainya. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya, wa dzakara tamamal hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya, ini yang pertama. Ya. Jadi hutang ini muncul bukan karena hutang dia, tapi hutang yang muncul karena dia ingin mendamaikan antara dua kelompok dan lain sebagainya, agar menghilangkan kebencian di antara tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki tanggungan karena tanggungan dia sendiri, ya, fi dhimmati nafsihi, fi dhimmatihi li nafsihi, ya, tanggungan kewajiban dia dan dia tidak dapat melunasinya. Dia berhutang, kemudian tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang ini. Maka diberikan zakat yang dapat melunasi hutang-hutangnya meskipun banyak, kata Syekh di sini. Ya, meskipun banyak. Au yufa talibuhu wa in lam yusallam lil matlub. Atau kalau misalkan diketahui bahwasannya fulan si A ini memiliki hutang kepada si B yang sangat banyak. Ya, A memiliki hutang kepada si B yang sangat banyak. Maka dilunasi ya hutang-hutang A ini kepada si B. Ya, langsung diberikan zakat ini kepada si B agar hutangnya si A lunas. Ya. Wa illam yusallam lil matlub, meskipun tidak diberikan kepada si A. Ya, jadi langsung diberikan kepada yang dihutangi. Ya, langsung diberikan kepada yang dihutangi sehingga A ini langsung lunas. Li'anna taslimahu lit-talib, karena memberikan uang tersebut kepada at-talib ini, pada orang yang meminta kepada si B tadi, ini telah melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tadi. Jadi dengan pelunasan tersebut hutang dia menjadi lunas, ya. Hutang dia menjadi lunas. Jadi tidak harus diberikan kepada si A. Jadi langsung diberikan kepada si B kalau seandainya dia diketahui memiliki hutang yang sangat banyak kepada fulan yang si B tadi yang telah kita sebutkan. Lah, ini yang keenam, ya, golongan yang keenam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketujuh yang berhak mendapatkan zakat, yaitu wa fi sabilillah, ya, fi sabilillah, yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al jihadu fi sabilillah. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya berjihad di jalan Allah tersebut tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, ya, kalau tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itu berhak mendapatkan zakat. Ya, berhak mendapatkan zakat. Bukan karena asobiyah, bukan karena kefanatikan, ya, atau karena fanatisme dan lain sebagainya. Ya, karena kabilah dan lain sebagainya, karena golongan dan lain sebagainya. Bukan karena itu, tapi karena untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka mujahid, ya, orang yang berjihad ini diberikan sesuai dengan niatnya tersebut. Ya, apa-apa yang dapat mencukupi jihadnya, ya, apa-apa yang dapat mencukupi jihadnya, atau diberikan kepadanya, ya, senjata, ya, dan persiapan, ya, perbekalan yang dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk melindungi Islam, ya, untuk membela Islam, dan juga untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa ini meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya,
bisa dengan kita menyalurkan ya zakat tersebut ya kepada pondok-pondok pesantren, ya pondok-pondok pesantren yang mereka dalam proses pembangunan dan lain sebagainya. Ya, maka ini sangat baik, ya sangat baik untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun juga dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zakat tersebut, ya dengan harta tersebut, ya maka pondok tersebut bisa membangun dan menyebarkan ya ilmu tersebut kepada masyarakat secara luas. Ini juga dianggap jihad fi sabilillah. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, golongan yang ke-8 yaitu orang-orang yang di tengah perjalanan, ibnus sabil, yaitu orang-orang yang musafir, yang kehabisan perbekalan, ya kehabisan perbekalan ya dalam perjalanannya, maka diberikan kepadanya zakat yang dapat menyampaikan dia kepada negara tujuannya, ya negara tujuannya, maka diberikan zakat tersebut. Tapi di sini Syekh mengatakan tidak boleh bagi orang ini, ya tidak boleh bagi ibnu sabil ini, ya dia mengada-adakan, ya agar dia mendapatkan zakat, dia mengadakan tipu muslihat, yaitu dari pertama dia memang tidak mempersiapkan bekal yang cukup, ya agar nanti di tengah perjalanan dia mendapatkan zakat, padahal dia mampu, padahal dia kaya di negaranya, ya, padahal dia mampu, dia kaya di negaranya, tapi dia mengadakan tipu muslihat agar dia mendapatkan harta zakat tersebut. Maka ini tidak boleh, ya tidak boleh yang seperti ini. Karena di sini katakan li'anna hilah ala akhdhi ma la yastahiq. Karena ini merupakan tipu daya muslihat, ya untuk mengambil apa-apa yang tidak berhak dia ambil. Ya. Kemudian tidak boleh ya diberikan zakat tersebut kepada orang kafir. Ya, kecuali kalau seandainya orang kafir ini adalah orang yang butuh untuk dilunakkan hatinya. Ya, dilunakkan hatinya. Dan juga tidak diberikan zakat tersebut pada orang yang kaya. Ya, orang yang kaya, orang yang memiliki penghasilan yang tetap, ya orang yang memiliki gaji yang tetap, atau dia memiliki pemasukan yang tetap, ya, dan lain sebagainya. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi. Kemudian perkara selanjutnya, tidak diberikan zakat fi isqati wajibin, dalam rangka menggugurkan kewajiban. Ya, dalam rangka menggugurkan kewajiban. Tidak diberikan zakat ini dalam rangka menggugurkan kewajiban selainnya. Maka tidak diberikan zakat tersebut kepada tamu misalkan, ya, ada tamu yang bertamu di rumah dia. Jadi apa namanya? Orang yang bertamu wajib kita hormati. Ya, kewajiban kita untuk memberikan sesuatu jamuan kepada tamu tersebut. Maka tidak boleh kita meniatkan zakat untuk memberikan kepada tamu ini. Ya, meskipun menghormati tamu hukumnya wajib. Ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban zakat kita ketika kita memberikannya untuk tamu tersebut. Ya. Dan juga zakat ini tidak dapat menggugurkan apa? Tidak dapat menggugurkan orang-orang yang wajib bagi kita untuk menafkahinya. Ya, seperti istri, ya, atau kerabat yang kita wajib untuk menafkahinya. Maka kerabat sendiri, ya, istri sendiri, zakat sendiri. Ya. Jadi nafkah itu sendiri dan zakat sendiri, berbeda. Ya, tidak boleh digabung. Ya, tidak boleh digabung. Wala yajuzu daf'u hali zauja wal qarib fi ma siwa an-nafaqah al-wajibah, dan tidak boleh ya diberikan zakat tersebut kepada istri dan juga kerabat ya selain dari nafkah yang wajib. Dan boleh bagi dia untuk memberikannya dainan an zaujatihi la tastati'u wafa'ahu. Nah, ya, ketika istrinya berhutang, ya ketika istrinya berhutang dan istrinya tersebut
tidak dapat melunasi hutangnya, maka boleh bagi dia, ya boleh bagi dia untuk memberikan zakatnya kepada istrinya. Karena istrinya ini termasuk al-gharim, ya termasuk orang yang terlilit hutang, ya tadi telah kita sampaikan. Dan juga boleh bagi dia untuk memberikannya kepada orang tuanya, misalkan kalau orang tuanya terlilit hutang, boleh. Atau juga kepada salah seorang di antara kerabat-kerabatnya. Kalau seandainya ya salah seorang dari kerabat-kerabatnya ini adalah orang yang terlilit hutang karena dia masuk dalam apa? Al-gharimun. Ya al-gharimun, orang-orang yang terlilit hutang. Nah, maka bolehnya tadi, ya bolehnya diberikan kepada kerabat, ya dan lain sebagainya, kepada istri, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menggantungkan istihqaquz zakat, keberhakan zakat tersebut dengan sifat-sifat yang umum, ya dengan sifat-sifat yang umum. Kalau ada ya sifat-sifat yang umum ini ya berada di tengah keluarga kita, maka boleh ya bagi kita untuk memberikan zakat tersebut kepada anggota keluarga kita yang masuk dalam sifat-sifat yang umum ini yang telah kita sampaikan tadi. Ya 8 sifat yang umum tadi. Misalkan ada salah seorang di antara keluarga kita orang yang terlilit hutang. Parah, hutangnya sangat banyak. Maka boleh bagi kita untuk memberikan zakat kita kepada orang ini, ya kepada keluarga kerabat kita ini. Ya, boleh. Atau seandainya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh kita berikan kepada dia harta zakat. Atau juga kerabat kita orang-orang yang miskin, ya termasuk orang yang miskin, maka boleh bagi kita untuk memberikan zakat tersebut. Wa ala hadza fala yakhruju ahadun minha illa binassin au ijma. Oleh karena itu tidak boleh seorang keluar dari ketentuan Allah ini yang telah Allah gariskan tadi, ya golongan-golongan ini, tidak boleh kita keluar dari sifat-sifat yang umum ini. 8 sifat ini, 8 golongan ini. Kecuali dengan nas atau dengan ijma, kecuali dengan nas, dengan dalil yang jelas, ya, yang tegas, dan juga dengan kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir wa idza ijtahada sahibuz zakat. Kalau seandainya ya orang yang ingin mengeluarkan zakat tersebut telah bersungguh-sungguh, ya dia telah mengeluarkan usahanya, kemudian dia memberikan zakat tersebut kepada orang yang dia anggap bahwasanya dia merupakan orang yang berhak mendapatkan zakat. Setelah dia bersungguh-sungguh, oh ini kayaknya ya menurut ya persangkaan saya yang kuat, orang ini termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian ternyata ternyata dia bukanlah orang yang berhak mendapatkan zakat. Fa innaha tujzi'uhu. Maka zakat ini sah karena dia telah bersungguh-sungguh. Ya, dia telah mengeluarkan usaha dia ya untuk memilah dan memilih. Karena dia telah ittaqallah mastata', telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya, maka boleh, ya boleh. Yaitu dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwasanya beliau bersabda, qala rajul, ya wallahi la atasaddaqanna, ya demi Allah benar-benar aku akan bersedekah. Kemudian ternyata dia meletakkan sedekahnya via dirina, pada tangan orang yang kaya. Fa asbahan nasu yatahaddatsun, maka karena dia memberikan sedekahnya tersebut pada orang kaya, akhirnya orang-orang membicarakannya. Tusuddiqu ala ghina, ya disedekahi, ya harta ini dikeluarkan pada orang yang
orang yang kaya, faqala alhamdulillah. Ya, faqala alhamdulillah. Kemudian orang ini mengatakan alhamdulillah ala ghaniyyin fa'utiyah. Ya, alhamdulillah diberikan kepada orang yang kaya. Faqila ammal ghani fala'allahu ya'tabir. Ya, adapun orang yang kaya, maka semoga dia mengambil pelajaran. Ya, dia mengambil pelajaran. Fayunfiqu mimma a'tah. Maka kemudian dia memberikan infak dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi di sini orang ini telah berusaha untuk memilah-milih orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Ternyata zakat tersebut diberikan kepada orang yang kaya, ya, terhadap orang yang kaya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, amma sodaqatuka faqad tuqubbilat. Ya, adapun sedekahmu tadi yang kau berikan kepada orang yang kaya tadi, faqad tuqubbilat. Maka itulah telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini mujzi. Ya, cukup karena dia telah berusaha, ya, ternyata dia salah sasaran. Yang penting dia telah berusaha dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada seorang hamba lebih dari kesanggupannya. Ya, kemudian di sini Asy-Syaikh rahimahullah berpesan kepada kita semua, ya, akhir pembahasan kita ini, akhir kajian kita pada malam hari ini, yaitu Syekh rahimahullah berpesan kepada kita bahwasannya zakat tidak cukup dan juga tidak diterima sampai zakat tersebut diletakkan, diberikan kepada tempatnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersungguh-sungguhlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguhlah agar zakat tersebut tepat sasaran, ya, mengenai sasaran. Ya, benar-benar golongan 8 inilah yang mendapatkan zakat tersebut, dan sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian telah lepas dari tanggung jawab kalian dan kalian dapat mensucikan harta-harta kalian, dan agar kalian telah melaksanakan perintah dari Rabb kalian, dan agar diterima sedekah-sedekah kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat-zakat kita kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.